Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dwi Hasti Oktaviani, mahasiswa Universitas Indraprasta Jakarta, NPM 2021 155021. Di video pembelajaran kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang Kerajaan Sriwijaya. Check it out. Oke teman-teman, mari kita langsung ke materi pembahasan. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Letak kerajaan ini berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buda. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi sebagai sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, serta berhasil pula menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka, terdapat banyak sekali para pedagang yang singgah di jalur perdagangan ini guna membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang berupa rempah-rempah saja, awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya juga terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh pedagang yang berasal dari India, Arab, dan China, yang membawa dampak terhadap budaya di Sumatera sampai sekarang ini. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta, yang kata Sri artinya cahaya atau bercahaya dan kata Wijaya artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya itu kemenangan yang gemilang. Lalu bagaimana awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya? Dan siapakah pendiri Kerajaan Sriwijaya? Dan apa saja hal-hal yang penting terkait Kerajaan Sriwijaya? Mari kita bahas. Awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Sebuah catatan awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh seorang pria kelahiran Prancis pada tahun 1920 bernama Georges Cox. Kala itu dirinya memberitahukan mengenai temuannya dalam sebuah surat kabar berbahasa Indonesia dan Belanda. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad 7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama I Sing yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja bernama Damaputra Hyang Sri Janayasa atau biasa disebut dengan Sri Jayanasa. Merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam sebuah prasasti yang ditemukan di kota Kapur Bangka. Jadi, pendiri pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa atau biasa disebut Sri Jayanasa. Raja-raja di Kerajaan Sriwijaya. Berikut merupakan nama raja-raja di Kerajaan Sriwijaya yang telah disepakati oleh sejumlah para ahli sesudah masa kekuasaan Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Di antaranya yaitu Sri Indawarman, Raja Darmanindra, Raja Samartungga, Rakai Pikatan,
Sri Udaya Dietyawarman, Sri Culamaniwarman, Sri Marwijaya Tunggawarman, Sri Sanggar Mawi Jayatunggawarman. Ya, jadi itulah nama raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu letak dari Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti dari Kerajaan Sriwijaya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seorang bernama Gekod di tahun 1918 menyebutkan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Palembang. Hingga sekarang ini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sejumlah para ahli juga menyampaikan bahwa Sriwijaya dengan coraknya, yakni maritim, mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah pusat kekuasaan, karena terdapat sejumlah ahli yang menyampaikan bahwa Sriwijaya berpusat di wilayah Kedas, setelah itu Muara Takus, sampai disebutkan pula kota Jambi. Namun, sebuah penelitian baru yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2013 menemukan bahwa terdapat sejumlah situs candi dengan corak Buddha di wilayah Mauro Jambi. Runtuhnya candi tersebut diperkirakan menjadi tempat tinggal dari para cendekiawan Buddha. Pada dahulu kala, Kerajaan Sriwijaya banyak menampung biksu Buddha dan para cendekiawan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputra Dewa. Saat itu, Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu nampak pada pagoda Borom Tat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chaiya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam. Misalnya kapur barus, cengkeh, kayu gaharu, kayu cendana, kapulaga, dan pala. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di abad ke-8 dan ke-9. Akan tetapi, pada dasarnya Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang jaya hingga ke generasi Sri Marwijaya. Hal ini dikarenakan raja-raja sesudah Sri Marwijaya telah disibukkan oleh peperangan melawan Pulau Jawa di tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan perang menghadapi Kerajaan Kola di tahun 1017 sampai tahun 1025 Masehi. Raja Sri Sanggar Mawijaya berhasil ditawan. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa hingga Sri Marwijaya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Jadi itulah masa-masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Seiring pergantian dari kepemimpinan Kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa. Terdapat serangan dari Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. Serangan itu merupakan salah satu serangan gencar di Pulau Jawa. Setelah itu, Kerajaan Sriwijaya pun menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Kola hingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan secara perlahan-lahan berhasil menguasai daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran pada tahun 11 Masehi. Pada masa itu berawal dari adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang raja bernama Rajendra Koldewa dari Kola yang berhasil menaklukkan salah satu kerajaan Sriwijaya. Dilansir dari buku sejarah karya dari Nana Supriyatna menceritakan bahwa pada tahun ke-13 Masehi salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, ini Kerajaan Melayu, berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari. Merupakan kerajaan dari Jawa dengan pemimpin bernama Kertanegara. Lewat sebuah ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil
untuk menjalin hubungan yang baik terhadap kerajaan Melayu. Sedangkan kerajaan Sriwijaya mulai merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa dalam mencegah negara taklukannya menjalin hubungan yang baik dengan wilayah saingannya, yaitu Pulau Jawa. Sampai kelemahannya itu dimanfaatkan oleh kerajaan Sukadoya di Thailand di bawah pemimpin Raja Kaheng. Daerah Sriwijaya berada di Semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka dapat dikuasai. Akhirnya pada abad 14 Masehi kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh sebab serangan kerajaan Majapahit dari Jawa. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu Prasasti Kedukaan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Palas Pasemah, dan Prasasti Talang Belakang, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Ligor, dan Prasasti Leiden. Dan yang terakhir Candi Muara Takus. Jadi teman-teman, itulah pembahasan tentang kerajaan Sriwijaya. Saya akhiri pembahasan kali ini dengan penutupan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.